Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajah informasi ya, buat sahabatnya jelajah informasi ya. Jadi masih terkait dengan kontestasi politik di 2024 nanti, tapi ini dalam konteks pilpres ya, dimana kita sudah tahu siapa calonnya, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, atau kalau kita urutkan dari awal Anies, Ganjar, dan baru Prabowo ya. Jadi untuk kita ketahui di bawah, masyarakat bawah yang sedikit melek politik ini, mereka bingung dengan pasangan-pasangan cawapres yang sudah dideklarasikan kemarin ya. Ada kemarin di channel saya sebelahnya itu ada orang mantan sekdes, dia akan memilih Prabowo kalau berpasangan dengan Mahfud. Setelah tahu bahwa Mahfud tidak dipasang dengan Prabowo, akhirnya dia beralih ke Anies. Itu salah satu sekdes di desa kami di Kabupaten Brebes ya. Ada juga salah satu seorang guru MTSNU di Kecamatan Bulakamba Brebes, yang tadinya sudah sayang, kalau bahasa kami itu melas Prabowo, karena sikap Prabowo yang selama ini yang begitu bijak, begitu patriot ya, seorang negarawan. Kenapa saya bilang begitu ya, kita ketahui walaupun kontestasi di 2019 begitu luar biasa gesekannya, tapi Pak Prabowo dengan legowo ikut atau mau duduk di kabinet Jokowi, hanya jadi seorang menteri. Padahal kan jangankan ukuran seorang calon presiden ya, RW kelas RT pun gengsi jadi anak buahnya orang yang sebelumnya jadi musuhnya. Dan kita langsung saja mungkin akan sedikit membahas tentang respon setelah masing-masing capres dan cawapres sudah dideklarasikan. Dan ini orangnya, kita santai aja guys, ini orangnya lagi nonton apa ini, oh Palestina. Nah, ini Pak, ini jelek-jelek ini Pak Guru Pak bisa nih milih Ganjar Mahfud, alasannya apa? Dan itu salah satu guru juga di MTSNU, Mas Ilham. Nah, langsung aja Mas Ilham, sekarang sampean sudah menjatuhkan pilihan atau sementara karena politik itu kan dinamis. Sekarang milih A, besok jangankan besok 1 jam pun berubah. Sampai detik ini kepada siapa Anda memilih calon capres dan cawapres? Tunggu tepat. Oh, tunggu tepatnya nanti. Berarti belum menentukan pilihan karena kan sudah dipasang-pasangkan. Ini wakilnya dari orang NU, struktur atau kultur. Kita lihat Anies berpasangan dengan orang NU yang aktif di enggak itu. Kan ini ngajarnya di MTSNU, otomatis kan barangkali punya pilihan, karena cawapres yang ada ini kan ada simbol-simbol NU di situ, Caimin sama Mahfud. Belum menentukan. Belum. Kalau di antara tiga ini, kira-kira mengerucut kemana? Minimal dua di antara tiga kayaknya. Belum juga. Oh, berarti ada orang simbol-simbol NU di pasangan capres dan cawapres, nggak pengaruh ke pilihan Anda? Oh, tunggu. Berarti visi misinya ya. Iya. Kalau nanti misalkan visi misi Prabowo yang di situ tidak ada simbol NU-nya pun, misalkan Prabowo bagus ya, mungkin bisa berlabuh ke Prabowo ya. Ya, mungkin. Jadi ini tadi Pak Guru Ilham ini
ya salah satu guru di MTS NU Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes belum menentukan pilihan, walaupun mungkin strategi dari tim sukses masing-masing sudah mengantisipasi siapa-siapa calon wakil presiden yang bisa menggait warga NU. Nyatanya ini Pak Guru Ilham, salah satu guru di MTS, ini belum menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Dia masih menunggu bagaimana dinamika politik ke depan sampai pada saat tahapan debat ya, siapa yang akan. Lah, idealnya Anda sebagai seorang guru nih, seorang guru idealnya seperti apa calon presiden Anda? Perhatikan guru. Oh, pantas. Operator. Oh, operator memang. Tolong. Lah ini kan ini sebelah saya ini kayaknya Saryawan, bisa enggak jadi juru bicara ini, guru satu ini. Ini kayaknya berlabuh kemana? Saya Nggak tahu. Pak, langsung sebut namanya. Pak X, Mr. X ini. XXX. Guru. Apa bro? Pak. Nah, ini sudah saya singgung dari pernyataan saya pada awal. Ini tadinya mau berlabuh ke Prabowo, tapi sekarang pindah. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya? Ya. Suka aja dengan Pak Mahfud. Suka. Oh, ini faktor Pak Mahfud ini. Mahfud efek ya, karena memang sepak terjangnya. Dari Pak Mahfud apa yang disukai, Pak? Lugas, tegas, bersih, cerdas. Iya ya, pati-pati jadi profesor, ya memang cerdas ya. Iya aja. Menguasai materi apa? Berpengalaman enggak? Jelas. Oh jelas. Soalnya tadi enggak disebut. Tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi. Kenapa saya tanyakan berpengalaman enggak? Karena saya sendiri juga tahu sepak terjang Pak Mahfud dari zaman Gus Dur itu menjadi Menteri Pertahanan. Ini bukan berarti saya mendukung Pak Mahfud, tapi memang itu ya. Jadi ini kalau kan gini, ada yang bilang kalau Anies dengan Caimin itu kan ada simbol NU besar di situ. Secara elektoral ya, PKB kan sebagai mesin politik untuk mendongkrak pemilih supaya memilih pasangan Amin. Itu menurut pandangan Bapak berpengaruh enggak? Ya, Caimin sedikit banyaknya tetap Caimin efeknya juga ada di NU. Ya, ada efeknya di NU. Beliau juga Nah, ini NU kemudian juga termasuk kader militan PKB, teruji juga. Nah, ini terkait dengan politik identitas. Kita tahu kan simbol politik identitas itu sejak pilihan gubernur ya Ahok dan Anies ya. Itu masih dalam pandangan teman-teman NU kira-kira masih melekat enggak punya pandangan negatif dengan Anies? Mudah-mudahan di Pilpres 2024 ini tidak akan terjadi. Enggak, tapi teman-teman guru yang lain ada yang tidak memilih Muhaimin karena mungkin faktor Muhaiminnya cocok lah, tapi ada enggak beberapa guru yang tidak memilih Caimin oleh karena presidennya adalah Anies? Ada enggak? Ya mungkin bagi teman-teman bisa juga seperti itu, tapi bagi saya jatuhan hati saya pada Pak Mahfud saja. Pak sudah. Mahfud, iya. Oke. Untuk rekan-rekan guru ini MTS di MTS NU, kita nggak sebut namanya, MTS yang jelas ada di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Itu ada berapa guru, Pak? 20 guru. Di antara 20 guru berapa persen yang kira-kira ada indikasi secara mungkin dalam pengamatan Bapak mereka akan mendukung siapa, tahu nggak kira-kira? Belum terpetakan. Tapi ada 1-2 mungkin? Ada lah teman-teman, namanya era demokrasi, ada yang ya, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Kira-kira
akan berlabuh kemana. Untuk saat ini karena politik kan dinamis, saat ini mungkin ke Anies atau ke Pak Ganjar atau ke Prabowo. Untuk sampai detik ini hari ini, Khususnya kepada siapa? iya maksudnya lebih cenderung kemana, condong kemana calon presiden siapa, rekan-rekan guru di MTS. Ya yang jelas sebagai warga Nahdliyin ya di situ kita ada representasi kader-kader NU di Oke, situ ya. berarti ada Mungkinlah mengerucut. Oke, kita Masuk eliminir pada itu dua itu. eliminir Prabowo ya. Iya. Kita eliminir dulu, eliminasi. Kalau kita bicara konteksnya di sini adalah warga Nahdliyin. Meskipun berarti di Nahdliyin antara juga dua. tidak harus di misalnya PKB, tapi boleh juga di semua partai lah. Mengerucut kedua, oke, antara dua Amin dengan Gama ya, berarti Amin dengan Gama kira-kira lebih kuat mana Pak? Belum tahu. Belum tahu. Kalau tolak ukurnya saya ke Gama. Gama, oke. Yang lain belum tahu ya, karena ini juga bukan pendapat. Nah, kemarin saya survei guys. Ini adalah obrolan politik kampung. Barangkali ini juga jadi pertimbangan bagi tim-tim sukses masing-masing capres dan cawapres. Ini adalah gambaran sebagian kecil orang-orang NU yang mengabdikan dirinya sebagai pendidik di sekolah NU yang lain, karena ada dua yang mengerucut ya, simbol NU itu harus ada, artinya di sini Anies kemungkinan tidak mendapat suara yang signifikan dari orang-orang NU di struktur pendidikan seperti MTS, aliyah dan sebagainya. Oke, cukup dulu, barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.